Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wait a minute. Okay, before we start this class today, let's start praying. Start, please. Okay, thank you. So, how about the test today? Easier? Harder? I want to hear from Muhammad Agung. Mas Muhammad Agung, hadir? Tidak hadir? Okay. How about Mbak Irdina? How about the test today? Bagaimana tesnya? Lumayan. Lumayan ya. Oke, lumayan bisa berarti bagus. Oke, next how about Mas Hadi Sucahyo? Lumayan, Pak. Lumayan, ini semuanya nanti kalau ditanya jawabannya lumayan semua ini. Oke, kita lihat ya. Actually, I have finished discuss this class, some of them with another class. So we just continue another number. This is the score of this. So maybe one person yang benar 21 ya. Ini 21 hanya satu orang yang benar 21, bahkan ada yang benarnya hanya 5. Oke, but it's okay lah. Kita biar tidak terlalu memakan waktu karena soalnya lama. Banyak soalnya. Oke. Kita akan coba nomor 12. Number 12. This is the question and the option. I want to hear the answer from Mbak Rafa. Oh? Ya, Pak. Hadir? Oh, hadir. Hadir. Oke, silakan Mbak Rafa. Yang remain in motion. Bagaimana? Suaranya kurang jelas? Mbak Rafa? ABCD? Yang remain in motion, Bapak. Oke. Remain in motion ya. Oke, jawabannya Mbak Rafa, remain in motion. Ya. Oke, ada feedback ini ya.
Okay, according to Newton's first law of motion, a moving object that is not acted by an unbalanced force will remain in motion. Good. Okay. So, jawaban dari nomor 12 ini adalah remain in motion. Okay, saya rasa tidak ada masalah ya. Kita lanjutkan. Ada yang bertanya nomor 12? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan nomor 13. What happened when two forces act in the same direction? Mbak Bulan. Hadir Mbak Bulan? Iya, Bapak. Yang jawaban saya yang Oke, silakan Mbak Bulan. Jawaban saya yang they add together. Oke, they add together. Maknanya apa ini, Mbak? Ditambahkan bersama. Maknanya apa, Mbak? Ditambahkan bersama. Oke, bagus ya. Oke, saya rasa ini tidak ada masalah. Ada yang bermasalah di nomor 13? Thank you, Mbak Bulan. Oke, jika tidak ada masalah, kita lanjutkan ke nomor 14, the next number, 14. Ini soalnya silakan Mas Muhammad Jazil Saidan. Maybe another. Mas Muhammad Agung Izul Haq hadir? Nggak hadir? Kita cari yang hadir aja ya. Mas Hadi Sucahyo. Sudah tadi ya. Mbak Saskia Putri. Mbak Saskia? Iya, Bapak. Oke. Oke, jawabannya Mbak Saskia. Number 14, what is your answer? Yang itu. Maknanya apa ini, Mbak? Nomor 14. Pada hukum 3 Newton, Ya. tadi saya Pada jawab hukum 3 yang Newton. itu, yang Yang mana, Mbak? yang itu, yang equal in speed and opposite in direction. Equal in speed Speed and opposite in direction, right? karena itu kecepatannya sama dan arahnya itu berbeda. Kalau di hukum 3 Newton. Oke, thank you Mbak Saskia. Ya. Kalau hukum 3 Newton itu tentang apa ya?
Ingat? Tentang aksi reaksi. Aksi reaksi. Tahu bunyinya? Itu. Tahu. Untuk setiap tindakan itu pasti ada reaksi yang sama tapi berlawanan. Oke, yang sama apanya? Yang sama gayanya. Gayanya ya. Besar. Jadi yang sama bukan speed-nya ya, sama besar, ukuran, size. Oh, iya. Yang sama equal in size and opposite in direction ya. Oh, iya. Jawabannya yang A. Oke. Jadi bukan kecepatannya tapi equal in size and opposite in direction. Ya, gitu ya Mbak Saskia ya. Iya. Okay, thank you. Okay, next, any question for this number? Still nothing? Okay, it's easy ya. 15. Mbak Siti Muwakira. Yang D, Bapak. Yang D. Ini ya. Iya. Okay. Thank you. Maybe another one, Mahmia. Mbak Mahmia ini ya. Saya yang B, Pak. Yang mana? B. B. Oh, difference ya. Difference. Why? Why not D? Karena mungkin salah ngitung, Pak. Apa? Mungkin saya ada yang salah dalam perhitungan. Oh, berarti tidak beda nih ya. Oke, kita coba bahas ya. A plane pass over point A with a velocity 8,000 meter per second. To north ya, north. Kemudian 50 detik kemudian melewati titik B dengan kecepatan, oke, kita asumsikan yang kanan ini adalah north. Jadi pesawatnya melewati titik A dengan kecepatan 8.000 meter per second. Kemudian 40 itu berapa? 40. Mbak Mia, 40 itu berapa Mbak Mia? Oke, 40 ya, 40 detik. Itu melewati titik B dengan kecepatan 10.000 meter per second. The same direction ya, same direction to the north. What is the plane's acceleration? Nah, kalau kemarin diingat bahwa acceleration itu adalah perubahan Kecepatan. change of velocity Iya, Pak. dibagi dengan perbedaan waktu. Perbedaan kecepatannya berapa? 2.000 ya. 10.000 dikurangi 8.000 dibagi dengan selama waktu 40 detik. Maka kalau ini dibagi 20. 200 50. jawabannya 50 meter per second kuadrat to the north. Okay, so the answer is B. Ya, oke. Oke, kita lanjutkan ke the next number. Salah nak. Oke, kita coba nomor 16, 16. Mbak Nur Aziza. Iya, Pak.
Okay, sorry, I have a problem with signal. Suara saya bisa terdengar jelas? Atau putus-putus? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Kita lanjutkan ya. Tadi sampai nomor 16. 16, number 16. Yang tadi adalah siapa tadi ya? Saya, Number Bapak. 16. Oke, Mbak Nur Aziza. Iya. Yang A, Pak. Yang A. Kalau dibaca dari soalnya, maknanya apa? Suatu objek memiliki massa 2 kilo berpindah secara sirkular dengan jarak R 20 cm. Kecepatannya oleh objek itu 4 pi rod per second. Berapa periode dan frekuensi objek tersebut? Oke, good ya. Sirkular itu apa, Mbak? Well-ordered circular motion. Mbak Nur Aziza? Bergerak melingkar, Pak. Ya, well-ordernya? Berpindah gitu, Pak. Ini secara teratur ya, beraturan ya. Jadi yang dimaksud adalah gerak melingkar beraturan. Dengan radius 20 cm ya. Jadi radiusnya 20 cm, angular velocity-nya atau kecepatan angular 4 pi radian per sekon. Yang ditanyakan adalah periode dan frekuensi. Angular velocity apa, Mbak? Apa yang dimaksud dengan angular velocity? Oke, coba Mbak Dinar Asri Intantri, thank you Mbak Nur Aziza. Iya, Bapak. Oke, Mbak Dinar, yang dimaksud dengan angular velocity. Kecepatan sudut atau omega. Oke, right. Kecepatan sudut. Oke, jadi jawabannya yang mana, Mbak Dinar? 0, yang option E, A. Oke, sama dengan Mbak Nur Aziza ya. Oke. Ya. Angular velocity, omega. Omeganya adalah 4 pi radian per sekon. We know that angular velocity equation V omega sama dengan 2 pi kali F. 2PF. Okay. Good. 2 pf sama dengan 4 pi, maka frekuensinya adalah 0.5 frekuensi ya. Frekuensinya berarti 4 pi dibagi dengan 2 pi, jawabannya 2 Hz. Sedangkan period itu berbanding terbalik dengan frekuensi, maka jawabannya adalah setengah. 0.5 second. Good. This is the answer. Okay. Any question for this number? Thank you, Mbak Dinar. Yes, sir. Okay. No problem. Next number 17. This is pretty hard, yeah. Pretty difficult. You have to imagine any information from this question. And how about Mbak Sekar? Sekar Indah Retno Ningtyas. Iya, Pak.
Okay, what is your answer? Maybe dari pertanyaannya ini, apa yang bisa Mbak Sekar dapatkan sama siapa? Saya masih bingung. Bagaimana? Saya masih bingung. Oke, yang bikin bingung apa, Mbak? Pertanyaannya, Pertanyaannya, yang ditanyakan minimum velocity. iya Pak. Ya, itu pertanyaannya, Mbak. Sudah tidak bingung berarti ya? Saya bingung pakai Pak. Oke, thank you Mbak Sekar. Coba kita nanti selesaikan ya. Oke, I want to hear in from Mbak Khairun Nisa. Hadir? Mbak Khairun Nisa? Tidak hadir? Oke. Mas Robit. Halo Mas Robit. Iya, Bapak. Oke. How about you? About this number? Sama, Pak. Saya juga masih bingung menerjemahkan soalnya, Pak. Oke, masih bingung menerjemahkan soalnya. Kesulitannya di mana, Mas? Yang the height difference between the two sides of the trench. The height Is- difference between the two yeah. sides of the trench is 20 centimeter. Okay, so the Iya, first sentence is not problem ya. No. Okay, what is the information from the first sentence? Mobil. Mas, informasi apa di Oh ya. apa Mobil di pertama? mobil menyeberangi sebuah pohon yang berjarak 4 meter. Trench. Parit ini ya. Parit. Oh iya. Oke, jadi ada parit. Berapa lebarnya, Mas? 4 meter. 4 meter ya. Oke, 4 meter. Ini paritnya very big ya. Lebih sungai ini 4 meter. Oke. Jadi benar Mas. Yang kalimat pertama itu memang sebuah mobil itu akan menyeberangi parit dengan lebar yang 4 meter. Kemudian yang dimaksud dengan kalimat kedua, the height difference between the two sides. Nah, jadi ada sisi yang sini, sisi kiri dan sisi kanan itu memiliki perbedaan ketinggian. Perbedaan ketinggiannya adalah berapa? 20 cm. Nah, jadi mobilnya berada di ketinggian yang berbeda dengan yang di sini. Di sini ada mobil. Yang ditanyakan berapa ini V-nya agar bisa sampai dengan selamat di ujung satunya. Jadi ini gerakannya apa? Mas Robit. CLBB. Oh, ini kalau diperhatikan arah geraknya ini adalah lintasannya adalah gerak parabola, parabolic motion ya. Jadi gerak parabola. Bagaimana cara memecahkannya ini? Nah, perlu diingat bahwa ini biasanya materi gerak parabola ini yang paling sulit di SMA ini biasanya ini. Mungkin ada yang tahu jawabannya ini nomor berapa ini? Nomor 17. Oke, jika tidak ada kita coba bahas. Ini termasuk yang sulit juga. Gerak parabola. Gerak parabola itu adalah kombinasi dari gerak GLB dengan GLBB. Kenapa demikian? Karena gerak parabola ini adalah two dimension.
dua dimensi. Dia punya sumbu X dan sumbu Y. Dia mengalami perubahan di sumbu X dan sumbu Y. Di manakah dia mengalami percepatan? Sumbu X atau sumbu Y? Sumbu. Ya, pada sumbu Y itu bekerja percepatan gravitasi. Jadi geraknya adalah GLBB. Ini sumbu Y. Sedangkan GLB ini terjadi pada sumbu X. Sehingga kalau ditanyakan pertanyaannya adalah mendatar, ya fokus saja dengan GLB. Sedangkan kalau ditanyakan pada sumbu Y, maka fokus ke GLBB. Biasanya ditanyakan ketinggian. Ya. Maka kalau GLBB, ini ada 3 rumus utama. Kita review sejenak. Masih ingat? V, T sama dengan V0 plus minus T. Yang kedua, S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 AS. Ya, kalau GLB ini kan cuma satu ya, V sama dengan S per T. Jadi yang ditanyakan adalah berapa kecepatan mobil untuk bisa melewati parit. Berarti arah kecepatannya sumbu X atau sumbu Y? Arah kecepatannya. Coba, Mas Robin. Sumbu X, Bapak. Sumbu X ya, berarti kalau ditanya sumbu X, ya fokus saja V sama dengan S per T. Berapa S-nya? 4 meter. Ya, karena ini adalah V mendatar, maka S-nya juga mendatar, 4 meter. Dan yang jadi masalah, the problem is times. Berapakah waktunya? Nah ini jadi masalah, karena kita tidak tahu berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyeberang. Jadi kita gunakan sumbu yang lain, yaitu sumbu Y. Kita tahu bahwa di sumbu Y ini si mobil berpindah dari sini, ya, dari posisi awal ini ke posisi ini, kan. Maka secara Y yang semula di ketinggian ini menjadi di sini. Berapakah perbedaannya ini? 20 cm. Oke, maka benda ini mengalami perpindahan menurut Y adalah 20 cm. Berarti ini adalah jarak ya. Berarti kita bisa menggunakan persamaan yang nomor 2. S sama dengan V0. Karena ini sumbu Y, berapakah V0 Y-nya? Nah, diketahui di soal bahwa ini kecepatannya mendatar. Maka kecepatan di sumbu Y 0. Apakah dipercepat? Ya, dipercepat. Plus setengah oleh percepatan gravitasi. G T kuadrat. Berapakah S yang ditempuh? Ya, 20 cm. 20 cm dijadikan meter, 0.2 ya, sama dengan setengah G-nya 10 T kuadrat. Maka ini 5 dibagi 0,2 dibagi 5, 0.04. Ya, jadi ini T-nya adalah 0,2. T-nya 0,2 kita gunakan di sini. Ini 0,2, maka jawabannya 20 ya. 20 meter per second. So the answer is B. Ini menggunakan kombinasi antara gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan, sehingga menghasilkan gerak parabolic motion. Okay, any question from this number? Not yet. Okay, let's continue. 18. Okay. Thank you, Mas Robit. I just another person. Siapa ya? Mbak Nabila Adnina. Hadir? Ya, Pak. Okay. What is the answer for this number?
Saya A, Pak. Oke, tension. Apa itu tension? Apa itu tension? Bagaimana, Pak? Halo? Ya. Apa itu tension? Mbak Nabila? Mbak Nabila? Why tension? When the sum of the forces equals 0, the force Ketegangan, are Pak. said to be in. Oke, ketegangan. Kalau dilihat dari soalnya, mananya Pak ya? Mbak Nabila? Artinya apa? Ketika jumlah gaya sama dengan 0. Oke. Kemudian? Dapat gaya dikatakan masuk, Pak. Gaya dikatakan masuk. Masuk dalam ketegangan gitu maksudnya ya? Ya. Oke. Pada dasarnya kalimat ini bermakna bahwa ketika jumlah gaya yang bekerja itu sama dengan 0, maka gaya-gaya itu, ya gaya-gaya tadi itu dikatakan sedang berada dalam keadaan setimbang. Ya kan? Kalau sama dengan 0, maka dia berada dalam setimbang. Yang mana setimbang itu? Equilibrium. Ini artinya adalah setimbang. Ya. So the answer is B, setimbang gitu ya, equilibrium. Oke, thank you Mbak Nabila. Next, number 19. Mbak Agustina. Iya, Pak. Okay, what is your answer for this number? Yang C. C. Maknanya apa, Mbak? Dari soalnya sampai jawabannya. Mbak Agustina. Batu jatuh ke bumi dan bentar, Pak. Dengan bahasa sendiri aja tidak apa. A rock is falling toward the earth. Batu jatuh ke bumi dan itu aksi reaksinya bagaimana? Hukum aksi Ya, reaksi. pasangan aksi reaksinya yang mana? Iya. Jawaban Mbak Agustina adalah yang Yang C. C. Bumi mendorong batu untuk jatuh dan batu didorong jatuh oleh bumi. Gimana Pak? Bingung. Ya, bingung ya. Bumi Jadi bumi sebenarnya thank you ya. Iya. Sebenarnya a rock is falling, jatuhnya batu itu pengaruh gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu sifatnya beda dengan gaya magnet. Kalau gaya magnet itu bisa tarikan dan dorongan, tapi gaya gravitasi itu adalah tarikan. Jadi bukan push, tapi pulse. Ya, menarik. Jadi the rock pulls the earth. The rock ini ya, pulls, tapi ini push. Oke, bukan berarti. The earth pulls
the rock. Ini salah ya, di push ya. Pulls the rock downward, the rock push. Oh, ini masih salah. C, push. Oke, no. Wrong. Karena bukan mendorong, tapi menarik. The earth pulls the rock downward. Nah, ini benar. Bumi menarik batu untuk jatuh, kemudian the rock pulls the earth upward. Jadi batu menarik bumi ke atas. Jadi ketika ini ada bumi, ada batu, sebenarnya batu ini ditarik oleh bumi ke bawah. Ya kan, sebagai akibat dari pengaruh gravitasi. Sedangkan bumi ini juga ditarik oleh batu ke atas. Namun ini sangat kecil ya perpindahannya, karena perbedaan massa yang sangat ekstrim. Sehingga yang nampak hanyalah seolah-olah batu ini yang jatuh karena ditarik oleh bumi. Pada dasarnya, bumi ini juga ditarik oleh batu. So, the answer is D. Oke, Mbak Agustina, bisa dipahami? Yes, sir. Oke, jadi bukan tarikan atau dorongan, tapi kalau gravity itu tarikan. Kayak tarik, menarik. Oke, next, number 20. Mas Muhammad Syarhan. Hadir? Mas Muhammad Syarhan. Tidak hadir ya, ini yang hadir. Yang belum siapa ini? Mbak Zenitias Gea Fitri. Iya, Bapak. Oke, Mbak Zenitias hadir. What is the answer for this number? Yang 0 Newton. 0 Newton. 0. Iya. Why? Why 0? Karena kalau itu kecepatannya konstan, jadi hanya 0. Good. Good point ya. Oke, bagus Pak. Bagus sekali itu ya. Seharusnya sangat jeli ya. Yang perlu diperhatikan adalah constant velocity. Apapun keadaannya, maksudnya walaupun dia diketahui massa, diketahui kecepatan, selama ini constant velocity, so the net force sigma F itu sama dengan equals to 0. Nah, so the answer is C. Oke, good. Thank you Mbak Zinitias. Good. Semoga yang lainnya juga benar ya. Jangan terkecoh ya, walaupun ini ada gaya berat, ada kecepatan. Nah, itu yang ditanyakan adalah net atau total force. Jawabannya 0. Oke, thank you. Number 21. Kita cari. Mbak Salsabella Arif. Salsabella Arif. Halo, Mbak. Oke, tidak ada jawaban. Oke, pastikan kalau ikut di Zoom, jangan ditinggal ya. Kita lanjutkan sambil saya absen di sini. Pak, Salsa tadi jaringannya nggak bagus, jadi keluar. Oke, bisa dipahami. Nanti silakan bergabung lagi. Kemudian thank you Mbak Sekar ya. Oke, kita lanjutkan Mbak Ririn Soleha. Iya. Oke, Mbak Ririn. Bagaimana, Pak? What is your answer for this number? 21? Iya, friction. Friction. Oke, maknanya apa ini Mbak? Nomor 21. Ketika sebuah benda bidang miring, apakah yang menahan itu dari jatuh bawah?
Oke, thank you. Bagus ya. Terima kasih Mbak Ririn Soleha. Jadi benar tadi ketika benda itu ada di bidang miring, jadi plane ini adalah inclined plane ini adalah bidang miring ya. Tentunya di sini ada banyak gaya ya. Ada gaya berat W, ada gaya normal. Dengan gaya W ini yang menyebabkan benda ini akan turun, yaitu W sin theta. Kemudian ada W cos theta. Lalu yang ditanyakan adalah gaya apakah yang menahan benda? Tentunya kalau bidang miringnya ini licin, frictionless, maka ini akan turun. Namun kalau rough, kasar, kan ada gaya gesek yang arahnya ke atas, friction. Dan friction inilah yang menahan agar objeknya ini, benda ini tidak sliding down atau tidak turun ke bawah. So the answer is friction. B. Okay, good. Thank you, Mbak Ririn. To the next number, 22. Inertia is, what is inertia? Mas Muhammad Jazil. Nah, ini Mas Muhammad Jazil. Tidak ada. Yang ada Feviana Yuni, Mbak Feviana Yuni. Iya, Pak. Oke, what is inertia? Inersia kecenderungan untuk mempertahankan posisinya. Oke, yang mana, Mbak? So what is the answer? Yang B, Pak. B. Do. Do. Tak ini ya. Oke, ikut ya. Object in motion, stay in motion. Object at rest, stay at rest. Oke, thank you Mbak Viviana. Give me a minute. Low pad ya. Bentar. Okay, let's continue 23. Mbak Fatia Pramesti. Iya, Pak. Okay. What is your answer for this number? Mananya apa nih soalnya ini? Saya itu tadi bingung sama nanya gitu, Pak. Oke. Belum So, paham. maknanya apa soalnya? Saya belum, Pak. Apa? Do. Da. Oke, coba soalnya. Hukum 3 Newton menyatakan Untuk setiap reaksi, untuk setiap aksi there is ada unequal. Ada reaksi yang sama dan berlawanan. Oke, so the next sentence, kalimat berikutnya. Mengapa? Oke, jelaskan mengapa. Tidak dapat go as. Ini jelaskan mengapa a cannon ya, a cannon itu seperti meriam ya, meriam tidak pergi jauh, mundur sejauh cannonball, ya, cannonball-nya maju. Melaju.
kalau ada ilustrasinya, ya yang kayak di kartun-kartun itu ya, ada meriam, kemudian ini ada bomnya, cannonball, dia kan akan ke sana ya, lepas maju ke depan. Harusnya kalau menurut hukum aksi reaksi, yang cannonnya ini, meriamnya, ini akan mundur juga. Ya, karena tadi bilangnya sama besar dan berlawanan. Tapi kenapa kok tidak terjadi seperti itu? Oke, Mbak Fatia, jawabannya? Nggak apa, ini diskusi aja ya. Salah juga tidak masalah. B. B. The cannonball has less mass and acceleration are directly proportional. Oke, thank you Mbak Fatia. B. Let's check. Ya, Pak. The cannonball has less mass and acceleration are inversely proportional. Nah, ini benar ini ya. The cannonball has less mass. Jadi cannonball itu memang memiliki massa yang jauh lebih kecil, dan sedangkan massa dan akselerasi itu memiliki, nah ini yang directly proportional. Apakah hubungan massa dan acceleration ya, F sama dengan M kali A. Jadi hubungannya, kalau ingin tahu hubungan, mereka harus dipisah ya. Misalkan A sama dengan F per M. Apakah ini directly proportional? No. Ini inversely, berlawanan. Dia berbanding terbalik. Maka ini yang salah adalah yang directly-nya ini yang salah. Jadi dia tidak sebanding dengan massa. Okay, let's check the first option. The cannonball is good. Mass and acceleration are inversely. That's good. Okay, say the C. That's good. Oh, this cannon ya, salah ya ini ya. Cannonnya memiliki massa yang lebih besar. Okay, that's wrong too. So the answer is A. Ya, cannonball has less mass. Oke, benar. Sedangkan massa dan acceleration memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Itulah kenapa kalau suka game yang itu apa? Shooting, tembak-tembakan itu sniper itu senjatanya itu lebih sangat berat. Sedangkan pelurunya sangat kencang. Kenapa snipernya berat? Tembaknya itu agar tidak mundur, reaksinya itu tidak terlalu besar, maka akan diredam. Oke. Ada kuliah setelah ini? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada ya, sekarang kuliah berarti ya? Oke, sorry, Iya. time is over berarti ya. Oke, maaf telah mengganggu kuliah kalian, silakan dilanjutkan kuliahnya. Saya akhiri untuk diskusi kali ini. Ini ada, ya nanti silakan didiskusikan di lain waktu. Saya akhiri, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, ada yang dapat kita ambil maknanya dan bisa kita terapkan di materi-materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.